Jangan sentuh aku. Fu Hanchu, aku juga manusia. Bukankah hanya mendonorkan darah beberapa kali lagi? Aku sudah memberimu kompensasi. Ini 1 juta untukmu. Segera berikan Shiro transfusi darah. Saya sudah mendonorkan 400 cc darah hari ini. Jika ini terus berlanjut, aku juga akan mati. Tanpa darahmu, Shiro juga akan mati. Pegang tangannya ke bawah untukku. Baiklah, dokter, aku sangat kesakitan. Cepat panggil Dr. Shan. Shiro, ada apa? Aku melepaskan keluarga dan teman-teman aku. Tinggal di sisimu sendirian selama 3 tahun. Pada akhirnya, itu hanya lelucon. Tapi aku tidak rela. Aku tidak rela. Ini yang kau sebut. Sakit kritis tidak akan bertahan. Shen kau. Hanzo bukan begitu. Dokter bilang aku lemah. Aku harus transfusi darah untuk pulih. Hari ini Shen memukulku. Itu sebabnya aku butuh transfusi darah. Kalau tidak aku akan pingsan. Benar Dokter Chan. Nona Yi benar. Kebohongan yang begitu canggung. Dan kau bahkan tidak bisa membedakannya. Cukup. Salahmu menggunakan kekerasan hari ini. Apa kau akan terus membuat keributan? Agar Shiro tidak pernah bisa berdiri lagi. Hanya dengan begitu kau akan puas. Fu Hanchu, ayo kita bercerai. Xianyan, apa kau tidak menyesali ini? Sebenarnya apa yang membuatmu tidak puas? Kau malah mengancamku dengan perceraian. Kau tahu Shiro membutuhkanmu. Kalau begitu biarkan dia mati. Tuning, ibu dari Fu Hanzo. Sudah jam 12, kamu dari mana saja? Sapu pecahan kaca di lantai untukku. Masuk ke dapur dan buat makan malam. Apa kamu tuli? Tidak dengar aku bicara. Tolong lebih sopan. Aku bukan pelayan keluargamu. Hormat. Orang rendahan sepertimu juga pantas bicara tentang hormat. Bahwa kamu bisa menikah ke dalam keluarga Fuku dan menjadi menantuku. Kamu seharusnya berlutut dan berterima kasih pada leluhurmu atas kebajikan mereka. Bajingan tak perlu adat. Jika bukan karena Fu Hanchu, apa kau benar-benar berpikir aku akan menyukai keluarga Fumu? Bukankah kamu yang merayu putraku untuk mendapatkan posisimu? Sudah jadi wanita penghibur, masih mau mendirikan kuil pula. Aku dan Fu Hanchu sudah bercerai. Siapapun yang menginginkan posisi nyonya muda keluarga Fu, silakan ambil. Kamu berani menyentuhku. Lihat saja kalau aku tidak memukulmu sampai mati. Aku akan pergi setelah mengambil barang-barangku. Jika kau menyentuhku lagi, aku tidak akan ragu menelpon polisi langsung. Hanzhou, Shen benar-benar tidak punya hukum. Dia benar-benar memukulku. Bukankah aku sudah cukup baik padanya setiap hari? Selalu menunjukkan perhatian. Memperlakukan dia lebih baik dari putriku sendiri. Aku tidak menyangka membesarkan bajingan tak tahu terima kasih seperti itu dalam 3 tahun ini. Di mana dia? Tentu saja di lantai atas. Aku harus pergi melihat apakah dia mencuri hal lain. Kau memukul ibuku dan bahkan tidak meminta maaf. Dia tidak mati, apa yang perlu disesali? Kamu mengutukku. Hanzhou, dia benar-benar tidak punya hukum. The film was translated and narrated by M Media. Hanzhou segera menghentikan Shen. Dia mencuri kalung mimpi. Itu bernilai 10 juta.
Hanya 10 juta. Jika dia menginginkannya, berikan padanya. Tidak mungkin dia memukulku dan mencuri sesuatu. Jika dia tidak berlutut dan meminta maaf, aku akan memastikan dia membusuk di penjara. Jangan panggil polisi, mari berhenti di sini. Tidak menelpon polisi tidak apa-apa. Aku punya banyak cara untuk menghancurkan reputasi Shanyan. Shenzi, aku harus kembali ke rumah sakit. Aku takut kakak Shan tidak senang. Kalau ada yang berani mengganggumu, aku akan mematahkan kakinya. Fu Chenzi, tuan muda kedua keluarga Fu. Wanita itu Shenyan sudah diusir oleh Han Zhao. Dia mungkin menangis di suatu tempat sekarang. Tidak baik bagiku orang luar tinggal di sini kan? Kakak Zero, dulu kakak Yi meninggal dalam kebakaran saat mencoba menyelamatkanku. Saat kami menitipkanmu pada keluarga Fu, kamu sudah menjadi anggota keluarga Fu. Ya, kami akan menjagamu demi kakakmu. Perjamuan besok. Aku akan meminta Hanzo membawamu bersamanya. Kalau tidak, wanita tak tahu malu itu akan kembali menggunakan nama Nyonya Fu untuk menipu dan memperdaya di luar. Kalau begitu, bolehkah aku tinggal di kamar Shenyan? Tentu saja. Selamat datang kembali, Nona. Senior, ketua grup Shen. Ayah, ayah. Tiga tahun lalu, kamu memilih The meninggalkan film was keluargamu translated and narrated untuk by menikah M dengan Fu Media. Hangzhou. Ayah, aku salah, aku menyesal. Seharusnya aku tidak mempercayainya. Bukankah ini hanya perceraian? Bukankah keluarga Shanku masih bisa mendukungmu? Baiklah, baiklah. Yanyan, jangan menangis lagi. Ayo pulang. Shen Xiuxin, tuan muda kelompok Shen. Halo. Apa katamu? Keluarga Fu sudah keterlaluan. Baru saja ada berita, akun Weibo resmi grup Fu mengeluarkan pernyataan memfitnah Yanyan, mengatakan dia mencuri kalung impian senilai puluhan juta. Sekarang seluruh Weibo mencaci maki Yanyan. Apakah putriku, Putri Shen Yuan, perlu mencuri harta karun? Keluarga Fu benar-benar keterlaluan. Aku akan sepenuhnya memboikot keluarga Fu. Ayah, tidak perlu. Aku tidak ingin punya ikatan lagi dengan mereka. Lagi pula, kebenaran akan terungkap. Itu masalah terpisah. Aku tidak bisa membiarkan putriku ditindas oleh sampah-sampah itu. Kau bawa Yanyan ke perjamuan besok. Bawa set perhiasan paling mahal dari keluarga kita. Tidak masalah. Hei, bukankah itu Shen Xiuxi dari Ziqing? Bukankah itu Shenyan? Dia sudah berhubungan dengannya secepat itu. Shen The Xiuxi film was dari Sisen. translated and narrated by M Media. Han Zhao. Shenyan menceraikanmu. Mungkinkah karena dia? Ketua Fu, Anda di sini. Saya manajer umum perusahaan Anyuan. Enya, Baik,
Saya pergi sekarang. Saya pergi. Kemana wanita ini lari lagi? Kenapa kau di sini? Apa ini tempat yang bisa kau datangi? Apa aku perlu melapor ke Nona Ye? Kemana aku pergi? Bagaimana aku tidak menyadarinya sebelumnya, bahwa kau begitu tak tahu malu? Dan kau memamerkan kalung curian di sini. Apa kau buta? Aku lupa, bagaimana badut bisa mengenalinya. Ini kalung dari keluarga kerajaan Monaco. Jaga mulutmu. Hanzhou dan aku benar-benar saling mencintai. Jangan bilang kau menukar kalung ini dengan uang hasil menjual darahmu. Ada 5 juta di kartu ini. Sekarang, segera. Keluarkan semua darah di tubuhmu yang milikku. Xianyan menggunakan uangku untuk mempermalukan Shiro. Apa kau pantas? Ketua Fu. Kalau soal uang, keluarga Shenku tidak pernah kalah. Tuan, mungkin Anda tidak tahu. Xianyan sudah bercerai. Siapa bilang kamu tidak bisa datang hanya karena kamu bercerai? Bukankah Ketua Fu juga datang? Xianyan, apa kau tidak punya malu? Menjadi wanita seseorang demi uang. Jika aku punya rasa malu, aku tidak akan menjadi milik Ye Shiro. Bandara berjalan selama 3 tahun, kakak Shen. Ini semua salahku, jangan salahkan Hanzhou. Aku selalu sakit. Kalau kau marah, lampiaskan padaku. Bagaimanapun aku akan segera mati. Shiro, bagaimana keadaanmu? Shiro. Pergi berikan Shiro transfusi darah. Lepaskan. Yanyan sudah lama tidak ada hubungannya dengan keluarga Fumu. Apa yang kau inginkan? Fu Hanzhou, apa yang kamu inginkan, Fu Hanzhou? Berhenti memukul. Lepaskan. Fu Hanzhou, aku sudah lama menganggapmu duri dalam daging. Ayo. Yenya, ada apa? Hei dokter, di mana dokternya? Apa sebenarnya yang dialami gadis ini? Anemia parah. Tubuhnya sekarang tidak mampu menanggung beban. Itulah sebabnya dia pingsan. Fu Hanzhou, belum cukupkah kau menyakiti Yanyan? Terima kasih, dokter. Tubuh gadis ini sepertinya tidak ada masalah. Apa kau yakin? Ya, The film was translated and narrated by M Media. Kepalaku sakit sekali. Hanzhou, aku baru saja pingsan. Aku merasa sangat tidak enak badan barusan. Jadi aku pingsan. Ini masalah lama karena lemah dan sakit-sakitan sejak kecil. Di mana kakak Yan? Kesehatannya juga tidak baik. Jangan mempersulit dia karena aku. Kenapa kau membicarakannya? Yanyan, bagaimana perasaanmu? Jangan takut, kakak akan membawamu ke rumah sakit sekarang. Kakak, aku tidak suka rumah sakit. Aku tidak mau pergi. Fu Hanzhou benar-benar berani menindasmu seperti ini. Aku pasti akan membuatnya membayar harganya. Lupakan saja. Aku tidak mau punya urusan lagi dengannya. Mulai sekarang, aku hanya ingin menjalani hidupku sendiri dengan baik. Kakak hanya merasa kasihan padamu.
Yanyan, hidangan ini semuanya adalah spesialisasi restoran ini. Makanlah lebih banyak. Apa yang ingin kamu makan di masa depan? Katakan saja pada kakak dan aku akan membawamu. Baik, Ayo cicipi. Yanyan, aku akan menerima telepon sebentar dan segera kembali. Shenyan. Kamu mengambil uang yang diberikan Hanzhou padamu. Dan datang makan di restoran kelas atas. Di mana rasa malumu? Oh ya, aku lupa. Tentang kamu mendorongku jatuh dari tangga tempo hari. Sekarang berlutut dan minta maaf padaku segera. Siapa yang tidak sikat gigi sebelum keluar pagi ini? Bau sekali. Shenyan, kamu benar-benar berani mengutukku. Lihat saja kalau aku tidak memukulmu sampai mati. Kamu, jika kau berani memprovokasiku lagi, aku tidak akan bersikap sopan padamu, Cheng Se. Aku akan memukulmu sampai mati dasar wanita busuk. Keluar. Minggir. Manajer, bawa kedua orang ini keluar untukku. Lepaskan kami berdua, lepaskan. Lepaskan. Shenyan, bagaimana bisa kamu di belakang Hanzhou, main-main dengan pria liar di sini? Aku dan Fu Hanzhou sudah bercerai. Aku bisa melakukan apapun yang aku mau. Jika kau tidak suka, silakan telepon polisi. Tunggu saja. Bawa dia pergi. Nak Shenyan memukulku lagi. Hanzhou, Kakak, lihat dia membasahiku seluruhnya. Shenyan, siapa yang memberimu keberanian menyentuh ibuku, berlutut dan minta maaf padanya? Terlambat. Awalnya aku berniat membiarkannya pergi mengingat kita pernah menjadi besan. Tapi dia sudah keterlaluan semakin buruk setiap kali. Sekarang aku tidak hanya menelpon polisi. Aku menuntutnya atas penyerangan dan pencurian. Perhiasan senilai 10 juta yuan. Aku akan memastikan kamu membusuk di penjara. Begitukah? Aku justru takut kau tidak akan menelpon polisi. Apa maksudmu? Kuitan Sifu Cheng. bagaimana kamu punya ini? Apa kau benar-benar melakukannya? Tidak kakak aku. Kakak Shenyan Chance bersikap bodoh. Apa kau juga akan bersikap bodoh? Dia masih anak-anak. Aku mohon biarkan dia pergi ya. Dia bodoh. Kau masuk akal. Kalau begitu, kembalikan darahku yang ada di tubuhmu. Tiga tahun, 14.400 ml. Volume darah total orang dewasa adalah 4.000-5.000 ml. Ya, Zero. Aku harus mengurasmu 3 kali untuk mendapatkan cukup. Kembalikan semua darahku. Apa kau masih berani mengambilnya? Kau hanya ingin aku matikan. Kamu wanita beracun. Kakak Siru sudah dalam kondisi kesehatan yang buruk. Dan kamu masih mengganggunya. Di mana hati nuranimu? Memang benar kakak Shenyan membenciku. Karena kau ingin aku mati. Maka aku akan mengabulkan keinginanmu. Kakak Siru. Zero. Di dunia ini, bagaimana bisa ada wanita sekejam dirimu? Apa salahnya mengambil sedikit darah? Apa kau mati? Shenyan, jika sesuatu terjadi pada Zero, aku akan membuatmu membayarnya dengan nyawamu. Tuhan Zul, hatimu benar-benar kejam. Jika Yang Zero tidak mengembalikan darah itu kepadaku dalam 3 hari, aku akan membuat catatan transaksi dan rekaman pengawasan. Hu Qinse mencuri perhiasan itu. Publik. Saat itu, keluarga Fumu tinggal menunggu untuk hancur dan dipermalukan. Aku sudah periksa. Shenyan wanita ini ada di klub malam sekarang. Cari beberapa pria untuk membuatnya mabuk. Lalu seret dia masuk. Dan hancurkan dia. The film Kakak. was translated and narrated by Apalagi yang M coba kau Media. lakukan pada Shenyan? Apa yang dilakukan sekelompok pria pada seorang wanita? Kakak tidak mungkin tidak tahu kan? Sebaiknya kau berdua tidak terjadi apa-apa pada Shenyan. Kalau tidak, bagaimana kau akan menghancurkan Shenyan? Aku akan menghancurkanmu.
Cantik. Minumlah. Ayo, ruangan itu lebih tenang. Masuk ke dalam ruangan. Pergi sana. Aku bukan orang yang bisa kau mainkan. Kau menolak bersulang hanya untuk minum hukuman. Lepaskan. Ketua Fu, kami salah. Ketua Fu. Kami salah, Ketua Fu, kami salah. Kumohon, biarkan kami pergi. Mari kita lihat siapa di antara kalian yang masih berani menyentuhnya. Apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan? Kau menyentuh adikku. Bagaimana kau ingin mati? Jadi kalian berdua sudah berhubungan sejak lama kan? Ini tidak ada hubungannya denganmu. Terima kasih banyak kali ini. Aku akan menyiapkan hadiah yang berlimpah untuk berterima kasih padamu. Tuanku, silakan nikmati waktumu. Aku tidak akan mengantarmu keluar. Apa kau mengusirku? Apa kau tidak mengerti bahasa manusia? Jangan terlalu percaya diri dengan perasaanmu sendiri. Aku hanya tidak ingin mengotori ban darah eksklusif Zero. The film was translated and narrated by M Media. Jika kau laki-laki merangkaklah ke sini dengan patuh dan berlutut. Apa yang kulakukan salah? Kakak Xianyan bukan hanya hampir membunuh Kak Zero, tapi juga diam-diam mencari pria lain di belakangmu. Kakak-kakak aku hanya memberinya pelajaran. Kalau ada lain kali aku akan langsung membunuhnya. Kakak, kau memukulku karena Xianyan. Aku tidak mengirimmu ke kantor polisi. Itu sudah mempertimbangkan bahwa kau anggota keluarga Fu. Aku tidak punya saudara yang hanya tahu cara menindas wanita. Tapi aku demi kau dan... Aku tidak pernah memintamu menyakiti Xianyan. Aku akan menyuruh seseorang mengirimmu ke luar negeri. Kembali saat kau sudah lebih baik. Kirim dia ke luar negeri. Dia saudaramu. Bagaimana bisa demi orang luar? Kau mengirimnya ke luar negeri untuk menderita. Benar, Cheng tidak melakukan kesalahan besar. Dan Xianyan baik-baik saja sekarang. Temperamennya harus sedikit dikendalikan. Bawa dia pergi sekarang. Lepaskan, aku akan jalan sendiri. Cheng Ze. Xianyan. Xianyan itu lagi. Dia benar-benar pembawa sial. Xianyan ini pasti tidak cocok horoskopnya dengan kita. Bibi, kalau kau khawatir tentang Cheng Ze, besok aku akan menemanimu ke mall untuk membeli beberapa barang untuk dikirim ke Cheng Ze. Benar-benar kau memang yang pintar. Aku mau tas tangan ini. Orang rendahan pantas mendapatkan tas murahan. Tas ini memang lebih cocok untukmu. Kau berhenti berpura-pura. Barang-barang mewah di toko ini bukanlah sesuatu yang bisa kau beli. Tepat sekali. Beberapa orang hanya suka membusungkan dada agar terlihat kaya. Orang miskin hanya bersikap dramatis. Miskin. Dengan adanya kamu, bagaimana mungkin aku miskin? Kamu baru saja berkontribusi pada PDB-ku. Apa maksudmu? Mal ini milikku. Kau berbohong tanpa menyusunnya dulu. Kami dengan hormat mengundang Nona Xianyan untuk mengunjungi mal guna inspeksi. Xianyan, mal ini tidak mungkin sesuatu yang kau dapatkan dengan menjual dirikan. Bahkan jika Hanso tidak menginginkanmu lagi, kau seharusnya tidak merendahkan diri begitu rupa. Hanso dan aku akan segera menikah. Bagaimana mungkin kami mengundangmu nanti? Wanita yang tidak bisa diperkenalkan di depan umum. Sungguh terlalu memalukan. Menyebutnya wanita memberinya terlalu banyak pujian. Dia hanya makhluk rendahan.
Aku benar-benar tidak tahu orang tua macam apa, keluarga macam apa, yang bisa membesarkan anak perempuan yang suka menjadi wanita simpanan seseorang begitu saja. Minta maaf. Apa aku mengatakan sesuatu yang salah? Kamu adalah wanita simpanan seseorang. Minta maaf. Bagaimana bisa kau memukul Shiro? Hanzo pasti tidak akan melepaskanmu. Menghina aku dan orang tuaku. Kau tidak suka meminta maaf dengan mulutmu. Kalau begitu berlutut untuk meminta maaf juga boleh. Itu urusanmu jika kau suka mengambil barang bekas. Jika ini terjadi lagi lain kali, aku tidak keberatan menjahit mulutmu rapat-rapat. Dasar bocah, temperamenmu makin parah. Sejujurnya, Bibi, aku hanya tidak tahan Shen yang berbicara begitu sombong. Kata-kataku hanya sedikit melewati batas. Aku tidak menyangka dia akan memukulku seperti ini. Baiklah, jangan sedih lagi. Shen Yan, dia pasti membencimu karena menikahi Han Zhao dan melampiaskannya padamu. Begitu kau dan Han Zhao menetapkan tanggal pernikahan, Bibi pasti akan dengan megah membawamu ke dalam keluarga Fu. Ayo kita belanja di tempat lain. Fu Hanzo. Siapa yang mengambil ini? Saat aku minum teh sore di dekat sini hari ini, aku melihatnya secara kebetulan. Jadi aku mengambil gambar. Hanzo, bukankah itu Shen Yan dengan Shen Xiuxi? Bagaimana dia bisa terlibat dengan Shen Yuan lagi? Kirimkan lokasinya padaku. Wanita yang datang bersama ketua Shen ini terlihat familiar. Hei, ingat pesta makan malam beberapa hari lalu? Wanita yang menemani tuan muda Shen itu juga dia. Ayah dan anak itu selalu bersih dan disiplin. Tidak pernah membawa teman wanita ke jamuan makan. Kali ini, ketua Shen membawanya ke jamuan penyambutannya. Mungkinkah satu wanita melayani dua tuan? Tidak mungkin. Wanita ini benar-benar mampu. Ikut denganku. Apa yang kau lakukan? Aku ingin bertanya apa yang sedang kamu lakukan. Shen Ya, jika kamu butuh uang, kamu bisa memberitahuku. Aku bisa memberikannya padamu. Tidak perlu menjual dirimu lagi dan lagi kan. Omong kosong, apa yang kau The bicarakan? film was translated and narrated by M Media. Kemana kau membawa keluargaku? Shen Yan adalah wanitaku. Kemana aku membawa wanitaku? Bukan urusan ketua Shen kan? Tolong jangan amnesia. Kita sudah bercerai. Mungkinkah ketua Fu masih terjebak di masa lalu? Tidak bisa melupakan perasaan lama, Han Zhao. Kenapa kamu tidak memberitahuku kalau kamu datang? Aku sudah menunggu di luar sejak lama. Ketua Fu, wanita kecilmu ada di sini. Kenapa kau masih memegangku? Kamu terlalu mengecewakanku. Terakhir kali itu adalah Shen Xiuxi. Kali ini Shen Yuan. Shen Yan ini semakin tidak pilih-pilih. Lain kali, siapa tahu pria mana yang akan berada di sisinya lagi. Ya ampun, apa yang ketua Shen coba lakukan? Membawa wanita itu bersama putranya secara terbuka dan intim. Bukankah dia mencoba menyatakan kedaulatan? Di zaman kuno, ayah dan anak Tiao memperebutkan satu wanita, sekarang keluarga Shen. Apakah keluarga Shen sudah kehilangan semua rasa malu? Menurutku yang tidak tahu malu adalah wanita itu. Seperti dia baru saja merangkak keluar dari kandang ayam. Han Zhao. Kenapa kamu mendorongku? Maaf.
Aku selalu memperlakukanmu seperti adik. Batalkan saja pernikahannya. Apakah kamu masih belum bisa melupakan Xianyan? Apakah itu sebabnya kamu ingin memutuskan pertunangan? Itu tidak ada hubungannya dengannya. Kakakmu untuk menyelamatkan Chen Si tewas dalam lautan api. Keluarga Fu Camilla yang telah berbuat salah padamu, baik di masa lalu maupun di masa depan. Aku akan selalu memperlakukanmu sebagai adik, sampai kamu menemukan kebahagiaan sejati. Aku akan memastikan kamu memiliki pernikahan yang gemilang. Tidak, aku tidak setuju. Siru, ada apa Siru? Ruang operasi. Dokter, bagaimana keadaannya? Nona Ye menderita leukemia akut. Kondisinya saat ini sangat tidak menguntungkan. Dia sangat membutuhkan transplantasi sumsum tulang. Tapi saat ini, kami tidak punya jenis sumsum tulang yang cocok untuk Nona Ye. Transplantasi harus dilakukan dalam beberapa hari. Sebaiknya dalam waktu 24 jam. Aku tahu siapa yang cocok. Hu Hanchu, kenapa kau di sini? The film was translated and narrated by Apa kau M akan Media. menyuruhku mendonasikan darah untuk Lia Siru lagi? Dia sekarat. Ambil sumsum tulangnya. Ya Tuan Fu. Siru menderita leukemia akut. Dia membutuhkan operasi transplantasi sumsum tulang. Operasi transplantasi sumsum tulang bisa pulih. Itu tidak akan membunuh siapapun. Kenapa aku harus menyelamatkannya? Lagi pula dia tidak mungkin mati. Shenyang, jika kamu hanya membantu Siru kali ini saja, apapun yang kamu inginkan setelahnya, aku bisa memberikannya padamu. Ini yang keluarga Fu berhutang padanya. Jadi kenapa? Apa hubungannya itu denganku? Jangan lupa, kita sudah bercerai. Jangan keras kepala. Saat ini, hanya kamu yang bisa menyelamatkan Siru. Benarkah? Setelah itu, aku bisa membiarkan segalanya dari keluarga Fu, termasuk diriku sendiri, menggantimu. Kau datang memohon padaku demi orang lain. Hu Hanchu, kau benar-benar membuatku jijik. Ketua Fu, haruskah saya segera sekarang membawa orang untuk menjemput Xianyan kembali? Keluarga Shen ada di sini. Kamu tidak bisa membawanya. Apakah Xianyan tidak mau menyelamatkanku? Jangan khawatir, aku akan segera menemukan sumsum tulang yang cocok. Dia pasti masih ingat apa yang terjadi sebelumnya. Dia pasti marah padaku ketika seseorang akan meninggal. Aku harap dia bisa melepaskan. Lupakan saja, aku toh akan segera mati. Tapi Henzhou, aku harap kamu bisa menjanjikanku sesuatu. Beritahu aku. Aku ingin menjadi istrimu. Kudengar Ketua Fu menikah untuk pertama kalinya. Dia bercerai bahkan tanpa mengadakan pernikahan. Selingkuhan itu masih luar biasa. Ini lebih dari itu. Tapi bisa menikahi Ketua Fu. Tidak peduli apakah kau selingkuhan kan? Tuan Fu baik dalam kemiskinan atau kekayaan. Baik dalam kesehatan atau sakit. Ketika orang lain paling membutuhkanmu, bisakah kau tetap di sisinya selamanya? Ya, Kau akan menikah. Bagaimana mungkin aku tidak datang dan memberi hadiah, Xianyan? Kamu dan Hanzhou sudah bercerai. Jika kamu membuat keributan seperti itu di pernikahan, kamu hanya akan kehilangan mukamu sendiri. Siapa bilang aku akan membuat keributan? Mobil Xianyan adalah Porsche. Nomor platnya CN8969. Malam ini sabotas remnya. Aku ingin dia mati. Bayarannya 500.000. Baiklah, tidak masalah Nona Ye. Dr. Chen, asalkan kamu bantu aku beritahu Henzhou kalau aku menderita leukemia akut. 1 juta ini akan jadi milikmu. Bukankah anakmu saat ini kekurangan biaya kuliah ini untuk belajar di luar negeri? Yae Siru menyewa seseorang untuk membunuh. Bagaimana dengan hadiah besar ini? Hanzhou, dengarkan penjelasanku. Ini
Pasti Shen dia mencari seseorang untuk mensintesisnya. Aku tidak melakukan apa-apa. Video bisa disintesis, tapi bagaimana dengan audionya? Di mana Shen yang menemukan audionya untuk menyintesis ini? Kamu harus percaya padaku. Tolong percaya padaku ya. Aku benar-benar tidak. Shen Yan, Han Zhou. Han Zhou. Shen Yan, Shen Yan. Shen Yan. Maaf. Apakah maaf berguna? Maaf, bisakah kau kembalikan darahku? Bisakah kau kembalikan 3 tahun? Aku dibully olehmu. Kembalikan. Aku tidak tahu Ye-Zero memasukkan penyakitnya. Kalau tidak, aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Lupakan saja. Aku akan memberikan semua yang kumiliki untuk menggantimu. Shen Yan, mari kita menikah lagi. Mantan suami terbaik. Seharusnya mati di kuburan dan tidak merangkak keluar. Fu Hanzhou tidak pernah bertemu lagi mulai sekarang. Ye-Zero pura-pura sakit itu, nomor 2. Apa yang menyebabkan situasi ini sekarang? Adalah kau tidak pernah percaya padaku. Hanzhou, kau cepat pergi ke kantor polisi dan jamin Zero keluar. Seorang gadis dengan tubuh yang begitu lemah. Bagaimana dia bisa menahannya? Bahkan, jika dia mati di sana, dia pantas mendapatkannya. Mengatakan ini terlalu menyedihkan bukan? Kakak Zero, kehilangan nyawanya untuk menyelamatkan Chance. Jika kau tidak menyelamatkannya, apa kata orang lain tentang keluarga Fu kita? Apakah kau pantas untuk kakaknya? Itu adalah pemanjaan kita yang tak berdasar. Hanya Ye-Zero yang bisa melakukan itu. Tindakan menyewa seseorang untuk membunuh, itu. Mulai sekarang urusannya. Keluarga Fu kita tidak boleh ikut campur. Hukum akan menghakimi dengan adil. Baiklah, kau tidak menelpon. Aku akan mencari cara sendiri. Cheng cepat kembali. Ada apa? Zero dicelakai oleh Shen Yan dan dikirim ke kantor polisi. Dia masih terkunci dan tidak bisa keluar. Kakakmu, dia sudah terpesona oleh Shen Yan. Sekarang dia bahkan tidak mau The menyelamatkan film was Zero. Cheng translated cepat kembali and dan narrated selamatkan by dia. M Ini Media. Shen Yan lagi. Ibu tunggu. Aku akan kembali ke negara ini sekarang dan membunuhnya. Cepatlah, Ketua Shen. Ketua Fu mengirimkan ini. Sebuah cincin berlian yang baru saja dibeli dari luar negeri. Bintang La, ini adalah dokumen kepemilikannya. Untuk sebuah kapal pesiar mewah. Ketua Shen, ini adalah akta properti pulau dari negaraan. Baiklah, aku mengerti. Sebenarnya apa yang ingin kau lakukan? Mengejarmu. Apakah kau melihat ini? Maaf. Kau bahkan tidak ada dalam daftar. Siapa yang mengirim mereka? Apa hubungannya denganmu? Aku tidak kekurangan pria. Dan aku tidak kembali ke mantan. Hadiah-hadiah ini terlalu murahan. Mereka tidak cocok denganmu. Sama seperti orang-orang itu. Mereka bahkan kurang pantas untukmu. Shen Yan, beri aku satu kesempatan lagi. Enya. Jangan menempel padaku. Seperti plester. Shen Yan. Belum lama ini. Dan kau bahkan tidak tahu cara memanggil orang lagi. Apa yang bisa kulakukan untukmu? Meskipun aku tidak menyukaimu. Hanzhou cukup menyukaimu. Mengingat latar belakang keluargamu. Aku bisa memilih untuk menjadi orang baik lagi. Asalkan kau berlutut dan meminta maaf padaku. Dan katakan kau salah sebelumnya. Sedangkan aku bisa mempertimbangkan. Membiarkanmu menikah lagi ke keluarga Fu. Menjauhlah dariku sejauh mungkin. Siapa yang peduli dengan keluarga Fumu? Kau. Mulai sekarang kau tidak diizinkan untuk muncul di gedung grup Sen lagi. Kalau tidak, aku akan mencari seseorang untuk mengusirmu. Hanzhou, aku pergi menemui Shen Yan hari ini. Aku memberitahunya, aku setuju dia menikahimu. Tahukah kau apa yang dia katakan di depan banyak orang? Dia malah menyuruhku pergi. Ini antara dia dan aku. Kenapa kamu mencarinya? Bukankah aku melakukannya demi kau? Apa yang terjadi sebelumnya? Kita salah padanya. Itu normal. Baginya untuk bersikap seperti ini sekarang. Jangan mencarinya lagi lain kali. Cheng secepat duduk. Biar ku beritahu sesuatu. Ibumu dipermalukan oleh Shen Yan.
Wanita ini benar-benar perlu diberi pelajaran. Tapi ibu, dia tidak akan melompat-lompat lebih lama lagi. Keluarga Shen akan segera bangkrut. Bangkrut. Potongan giok ini, saya sengaja membawanya untuk Anda dari negara D. Dibawa kembali untuk ulang tahun. Terimalah tanda kecil ini. Ketua Shen, saya juga menyiapkan hadiah kecil untuk Anda. Baiklah. Kalian semua sangat perhatian. Ketua, berita baru saja datang dari markas. Dana di dalamnya sudah terikat. Proyek-proyek di bawah kita tidak bisa beroperasi lagi. Bank juga memberi pemberitahuan. Tidak akan meminjamkan uang lagi kepada kita. The film was Bagaimana ini bisa translated terjadi? and narrated Ketua by Shen. M Media. Ayah, Ketua Shen. Shen, kamu mau kemana? apa? Ketua Fu ada di sini untuk melihatku gagal. Masalah dengan grup Shen, aku sudah mendengarnya. Jangan takut, grup Fu akan menyuntikkan semua dana, tanpa syarat ke grup Shen, untuk melewati kesulitan ini. Aku tidak butuh kebaikan palsumu. Lagi pula kita sudah bercerai. Urusan keluarga Shen, bukan urusanmu untuk ikut campur. Urusan bisnis, tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Kudengar banyak mitra grup Shen telah menarik investasi mereka satu persatu. Sekarang grup Fu adalah pilihan terbaikmu. Bagaimana kau bisa tahu tanpa mencoba? Jangan hentikan aku. Kamu akan mencari mitra-mitra itu lagi. Kamu rela dipermalukan oleh bajingan-bajingan itu, dan tidak rela memilihku untuk membantumu. Kamu hanya begitu ingin membiarkan orang tidur denganmu. Yang mempermalukanku jelas kau. Fu Hanqiu keluar. Bukan itu maksudku. Minggir kau anjing menyebalkan. Shen Yan, jangan menyesali ini. Bagaimana bisnis belakangan ini? Lumayan berkat Anda. Nona muda Shen. Kecepatan Anda datang. Benar-benar kurang ketulusan. Mari temani kami saudara-saudara. Minum dan minta maaf. Bagaimana kau ingin membahas kerjasama? Kerjasama mudah dibicarakan. Jika Anda ingin, saya terus menginvestasikan uang. Saya butuh bagi hasil 70%. Ketua uang Anda terlalu serakah. Ketua muda Chef bahkan sudah muncul. Jadi saya akan menunjukkan sedikit hormat. Yang saya inginkan hanyalah milik keluarga Shen. Sebidang tanah di pinggiran timur. Ketua muda Chef, kenapa Anda tidak bekerja sama dengan saya? Saya punya proyek di tangan. Tapi, jika grup Shen bersedia memberi saya gedung itu di pusat kota, saya bersedia melepaskan 20% dari bagi hasil. Cukup, kita di sini untuk membahas kerjasama. Kau sebaiknya langsung bilang, untuk menyerahkan aset grup Shen, dan menjualnya murah kepadamu. Nona Shen jangan tidak tahu berterima kasih. Lihatlah keluarga Shenmu. Betapa hancurnya sekarang. Kami beberapa orang ini menginvestasikan uang di keluarga Shenmu. Jika Anda tidak berlutut dan berterima kasih kepada kami tidak apa-apa, tapi Anda masih berani marah-marah di sini. Kaulah yang tidak mau dengan tulus membahas bisnis. The film was Diskusi. translated and Kenapa tidak kita narrated by diskusikan? M Media. Nona Shen, selama Anda berlutut dan menggonggong beberapa kali seperti anjing dan membuat kami saudara-saudara senang, saya bisa mempertimbangkan memberi Anda beberapa persen poin keuntungan lagi. Ketua Cheng, Anda benar-benar tahu cara bersenang-senang. Kau keterlaluan. Nona Shen, sosok ini dan wajah kecil ini. Nona Shen, saya akan tunjukkan jalan terang lain. 100.000 untuk tidur dengan saya semalam. Bagaimana? Shen Yan, menyerahlah padaku. Menggonggong seperti anjing, kau masih perlu belajar dari Tuan Muda Cheng. Tidak mengucapkan sepatah kata pun yang manusiawi. Kau kembali. Apa kamu mencari seseorang untuk mengganggu Shen Yan lagi? Aku tidak. Aku baru saja kembali ke negara ini. Bagaimana mungkin aku punya waktu untuk berurusan dengannya? Entah itu kamu kali ini atau tidak. Tapi mulai sekarang, jika kamu berani menargetkan Shen Yan lagi, kamu bisa keluar dari keluarga Fu. Mengerti? The film was translated and narrated Wanita by itu M benar-benar menguasai kakakku. Di bawah mantranya. Jangan sentuh dia. Aku benar-benar harus menghancurkannya. Kakak, aku sudah dengar. Rantai modal keluarga Shen bermasalah. Aku tahu kau pasti berpikir untuk membantunya kan? Kalau begitu kenapa kau tidak? Lihat informasi ini dulu. Aku punya informasi orang dalam. Rencana pantai barat keluarga Shen kali ini perlu bergabung dengan gedung Gemini. Tapi dananya tidak mencukupi.
Sebenarnya apa yang ingin kamu katakan? Aku hanya ingin mengatakan, jika tidak ada gedung Gemini, maka proyek keluarga Shen kali ini pasti akan terbengkalai dan dijual murah. Keluarga Shen pasti akan bangkrut pada akhirnya. Kakak, jika kau membeli gedung Gemini, lalu menurutmu apa yang akan dilakukan keluarga Shen? Tidak perlu membahas masalah ini. Aku tidak akan melakukannya. Keluarga Shen sekarang ada yang sakit dan ada yang pergi. Di dalam negeri hanya ditopang oleh Shen yang sendirian. Sudah di ujung tanduk. Jika kau menghabiskan uang untuk membantunya sekarang, lebih baik mengakuisisi keluarga Shen. Cara ini menguntungkan bagimu dan keluarga Fu. Kamu ingin benar-benar menjatuhkan keluarga Shen dan membalas dendam pada Shen Yan. Kakak, aku membantumu. Wanita ini Shen Yan, pemberontak dan tidak mau menyerah. Jika kau mendapatkan keluarga Shen, apa kau masih takut Shen Yan tidak akan menyerah? Sepertinya kamu sudah di luar negeri dan pikiranmu sudah cukup jernih. Jadi kakak kau setuju? Bersiaplah. 3 hari lagi, aku akan berpartisipasi dalam lelang gedung Gemini. Shen Yan, kau mati kali ini. Shen Yan, apa kamu yakin ingin terus seperti ini? Anjing yang baik tidak menghalangi jalan. Bapak-bapak dan ibu-ibu, selamat sore semuanya. Selamat datang semuanya di gedung Gemini, lokasi lelang. Harga awal lelang ini adalah 1 miliar. Setiap kenaikan tawaran tidak boleh kurang dari 100 juta. Penawar tertinggi menang lelang dimulai sekarang. 1 miliar. 1 miliar 3. The film was 1 miliar translated 4. and miliar. narrated by M Media. Ya Tuhan. Bukankah sebelumnya dirumorkan bahwa Ketua Fu sedang mengejar Nona Shen? Kenapa sekarang mereka bersaing? Grup Shen sangat membutuhkan gedung Gemini. 2 miliar 1. Waktu istirahat dimulai sekarang. Ayah, ada apa? Ya Nyan. Kita harus mendapatkan gedung Gemini hari ini. Kalau tidak, konsekuensinya bagi grup Shen akan tak terbayangkan. Baiklah. Shen Yan, selama kamu mau mengalah, aku tidak akan bersaing denganmu. Kau jelas tahu, aku menginginkan gedung Gemini. Jadi kau sengaja bersaing denganku kan? Aku hanya ingin kamu memberiku kesempatan. Kesempatan apa? Kesempatan bagimu untuk terus menginjak-injakku. Baiklah, katakan. Bagaimana lagi kau ingin injak-injakku? Apakah kau ingin aku terus mendonorkan darah untuk kekasihmu? Atau tidur denganmu? Jika itu tidak cukup, maka aku akan melakukan 3 kali berlutut dan 9 kali bersujud untuk keluargamu. Jika aku melakukan semua ini, bisakah kau menjauh dariku? Bukan begitu. Aku tidak berpikir begitu. Aku hanya ingin menebus kerugian yang kusebabkan padamu sebelumnya. Jika kamu bisa memaafkanku, aku bisa memberimu apapun, termasuk keluarga Fu. Shen Yan. Ketua Shen sudah begitu bersemangat untuk menjual dirinya pada kakakku, untuk menyelamatkan grup. Mulutmu, apakah tumbuh dari kotoran? Shen Yan, jangan sombong. Ketika keluarga Shenmu bangkrut, aku akan lihat bagaimana anggota keluarga Shenmu akan berlutut nanti dan memohon pada keluarga Fu kami. Bukankah kau ingin aku memohon padamu? Kenapa kau berlutut? Fu Hanxiu, dalam hidup ini, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Kecuali kau menjual idiot ini ke si Bria untuk menjual kentang. Hak apa yang kau miliki untuk memerintah kakakku? Diam. Kamu benar-benar ingin berguling ke Siberia. Lelang gedung Gemini sekarang akan dilanjutkan. Bapak-bapak dan The ibu-ibu film was silakan ajukan translated tawaran Anda. and 5 narrated miliar. by M Media. Ketua Fu gila. Gedung Gemini tidak bernilai 5 miliar. Lihatlah wajah ketua muda Shen. Itu membuktikan bahwa menyinggung ketua Fu tidak ada hasil yang baik. Ketua muda Shen, anggaran kali ini hanya 3 miliar. Apa yang harus kita lakukan? Kami tidak menawar lagi. Tanpa gedung Gemini, proyek pantai barat benar-benar hancur. Investasi puluhan miliar. Begitu saja lenyap. Grup Shen tamat. Ini semua salah Shen Yan. Lihat, kau malah menyinggung ketua Fu. Sekarang kita hancur. Hari ini ketua kecil Shen harus memberiku penjelasan.
Mohon tunggu sebentar lagi. Kakakku sedang menangani masalah di kantor pusat. Dia bilang beri kami waktu sedikit lagi. Tunggu apa lagi? Situasi hari ini, semua ulahmu. Dan kau masih berani melawan ketua Fu? Kau ini apa? Keluar sekarang. Kau tidak pantas menduduki posisi ini. Keluar, keluar. Tenang dulu. Cepat usir dia untukku. Xianyan. Mengintimidasi seorang wanita, kau benar-benar punya nyali. Jangan takut, aku di sini untukmu. Ketua Fu, ada apa Anda kemari? Dokumen ini untuk Gemini Towers. Aku ingin menjual Gemini Towers dengan harga 1 yuan. Tapi aku hanya akan menjualnya kepada Xianyan. Mulai sekarang, Xianyan akan menjadi satu-satunya pemilik Gemini Towers. Hanya pemilik. Apa yang kamu ingin aku lakukan sekarang? Aku terlalu banyak bicara sebelumnya. Aku minta maaf. Tapi aku benar-benar ingin menebusnya padamu. Xianyan, jangan menolakku. Demi grup Shen, aku juga tidak bisa menolak. The film was translated and narrated by M Media. Terima kasih banyak kali ini. Siapa yang mengizinkanmu memberikan Gemini Towers kepada grup Shen? Grup Shen sekarang seperti harimau tanpa takan atau gigi. Segera akuisisi grup Shen untukku. Tidak mungkin. Kakek. Berlututlah untukku. Tuan Besar Fu, kepala keluarga Fu. Sayapmu sudah mengirasia. Kamu bahkan tidak mendengarku lagi. Kakak hanya dibutakan. Oleh rubah itu, beberapa hari terakhir ini, dia tidak kurang berdebat dengan ibu. Karena Xianyan, kakak kau harus berbicara dengannya baik-baik. Jika kau tidak bicara, tidak ada yang akan mengira kau bisu. Apakah kakakmu salah? Demi satu wanita, kamu hampir menyeret seluruh keluarga Fu bersamamu. Kenapa tidak? Ini yang kutang padanya. Bagus, sangat bagus. Aku tidak menyangka keluarga Fu kita menghasilkan orang bodoh yang mabuk cinta sepertimu. Aku akan lihat bagaimana akhirmu. Kalah total pada akhirnya. Kakak, apa bagusnya Xianyan itu? Aku sudah menerima pukulan ini. Tapi Xianyan, sebaiknya kau tidak menyentuhnya. Besok aku ingin melihat mayat Xianyan. Xianyan, Hu Hanzhu. Hanzhu. Hanzhou, Hanzhouku. Bagaimana keadaanmu? Apakah dia ada apa-apa? Ini semua salahmu, dasar pembawa sial. Orang yang kecelakaan mobil itu, kenapa bukan kau yang seharusnya mati? Seharusnya kau. Jika kamu tidak bisa tenang, keluar saja. Jangan ganggu dokter yang sedang melakukan operasi. Bagaimana mungkin aku menyakiti kakak? Tidak. Pasti Xianyan, pembawa sial ini yang menyebabkannya. Xianyan, jika sesuatu terjadi pada kakakku, aku pasti akan menyeretmu bersamanya. Mereka yang punya dendam padaku, hanya kamu dan Yaeshiro. Jika insiden ini terkait denganmu, aku juga tidak akan melepaskanmu. Kau tidak pantas untuk kulakukan. Itu masalah kecil. Bagaimana dengan proyek lainnya? Bisa dikesampingkan dulu. Mulai hari ini, akuisisi penuh semua proyek grup Shen. Kapan grup Shen akan bangkrut? Kapan ini akan berakhir? The film was Ketua Fu, translated and beberapa proyek kami di narrated luar by negeri M Media. telah dikaplok oleh Shen Xushi.
Apa katamu? Kau dasar tidak tahu terima kasih yang kejam. Nona-nona Anda tidak bisa masuk nona. Hanzo kecelakaan mobil karenamu. Akibatnya, saat dia tidak sadarkan diri, kau membiarkan kakakmu merebut proyek-proyek Fu. Apakah kau ini manusia? Jangan sakiti dia. Aku tidak tahu tentang masalah ini. Bagaimana mungkin kau tidak tahu? Kurasa itu kau yang menghasut dari belakang kan? Hanzo, kita benar-benar buta. Jatuh cinta pada wanita kejam sepertimu. Apa kamu sudah cukup bicara? Setelah aku selidiki masalah ini sampai tuntas, aku akan memberimu penjelasan. Sekarang tolong, segera tinggalkan gedung grup Shen. Kalau tidak, jika ini meledak, keluarga Fu yang akan kehilangan muka. Kakak, kamu merebut proyek grup Fu. Apakah itu Nona Shen? Tuan Fu Hanzo sudah sadar. Namun kaki kanannya telah kehilangan kemampuan untuk berjalan. Apakah Anda ingin datang menemuinya? Apa? Kaki kanannya tidak bisa berjalan. Jangan, kau mau kemana? Aku akan ke rumah sakit. Bisakah kau berpikir jernih? Fu Hanzhou dan kau sudah sama sekali tidak punya hubungan lagi. Sudahkah kau lupakan 3 tahun itu? Bagaimana dia mempermalukanmu? Dia sama sekali tidak pantas kau kasihani. Tapi dia menyelamatkanku. Itu sebabnya dia kehilangan kaki kanannya. Aku mohon padamu, biarkan saja aku pergi. Aku hanya akan menemuinya sekali. Tidak mungkin. Selama aku di sini, kau tidak bisa meninggalkan keluarga Shen. Kalau begitu kakak, bisakah kamu bantu aku menemuinya? Aku hanya ingin tahu, bagaimana keadaannya sekarang? Aku pergi. Jika aku pergi, aku akan melemparkannya dari gedung. Patahkan kakinya yang satu lagi. Aku pergi. Yanya. Bagaimana dengan Pasin di bangsal ini? Kemana dia pergi? Apakah ini Tuan Fu Hanzhou? Dia keluar dari rumah sakit 1 jam yang lalu. Dia baru saja bangun. Ya, istrinya bilang, lebih baik pulang dan istirahat. Tidak mungkin, dia jelas berkata. Beri aku kesempatan. Kamu pembawa sial. Kamu masih berani datang. Kamu mencuri bisnis keluarga Fu. Dan itu menyebabkan Hanzhou jati seperti ini. Keluar dari sini sekarang juga. Fu Hanzhou, kakimu. Jangan sentuh aku. Biarkan aku merawatmu, baiklah. Berhenti bersikap munafik. Biarkan kamu yang mengurus. Hanzhou takut nyawanya akan hilang. Fu Hanzhou, aku bisa melakukannya. Apa kau tidak dengar apa yang Shiro katakan? Keluar. Aku tidak mau melihat pembunuh yang menyakitiku seperti ini. Tidak dengar ya? Cepat keluar dari sini. Seperti yang kamu inginkan. Hanzhou, aku akan selalu menjagamu mulai sekarang. Jangan sentuh aku. Aku tidak menyukaimu. Aku tidak akan menikahimu. Sebaiknya kau tahu posisimu. Kalau tidak, aku tidak keberatan mengiringmu kembali ke penjara tanpa Shen. Tidak perlu bagimu. Mengintimidasi seorang wanita. Kalian benar-benar tidak tahu malu. Jangan takut. Semuanya milikku. Shen. Fu Hanzhou. Hanzhou. Fu Hanzhou, aku mengaku kalah padamu. Kenapa kamu melepaskanku? Aku pergi. Aku berutang 1 kaki padamu. Aku harus merawatmu. Apa kau masih tidak puas? Bukankah sudah cukup buruk kau menyakitiku? Kalau begitu aku di sisimu. Bisakah kamu membalas dendam? Aku tidak butuh kau mengasihani aku. Aku tidak. Aku benar-benar ingin merawatmu dengan baik. Aku dengar seumur hidupku. Mungkin aku bahkan tidak bisa berdiri. Kalau begitu aku akan merawatmu selamanya. Hanzhou sangat membencimu. Kamu menjilat. Apa kamu tidak punya malu? Ini masalah antara aku dan Fu Hanzhou. Bukan giliranmu untuk menunjuk-nunjuk. Hanzhou, lihat dia. Dia juga mendorongku. Aku sebentar lagi akan menjadi
Istri Hanzhou, kamu tidak pantas berteriak pada keluarga Fu. Keluar dan buat keributan. Kenapa kau di sini? Keluar dari sini. Keluarga Fu tidak menyambutmu, The film dasar was pembawa sial. translated and narrated by Aku di M sini Media. untuk merawat Fu Hanzhou. Ingin aku pergi? Kalau begitu biarkan dia memberitahumu. Kau di sini untuk bertobat. Kalau begitu ambilkan aku segelas air. Cepat. Terlalu panas. Menuang air saja tidak bisa. Kau benar-benar tidak berguna. Aku sudah muak denganmu. Ada apa? Apa yang ingin kau lakukan padaku? Hanzhou menyelamatkanmu dan kehilangan satu kaki. Aku memintamu menuangkan segelas air, dan kau tidak senang karenanya. Jika aku membiarkanmu merawat Hanzhou, bukankah kau akan menyiksanya sampai mati? Fu Hanzhou yang menyelamatkanku. Apa hubungannya denganmu? Aku menghormatimu, karena kamu lebih tua, bukan memberimu muka, untuk membiarkanmu bersikap merendahkan, karena usiamu. Beraninya kau bicara padaku seperti itu? Jangan memancing kemarahanku. Aku tidak akan, karena Fu Hanzhou hanya memanjakanmu. Kau berani bersembunyi hari ini. Jika aku tidak bisa membereskanmu, dasar bajingan tidak tahu terima kasih. Nama belakangku bukanku. Tolong. Bibi. Shenyan. Bagaimana bisa kamu mendorong Bibi jatuh? Karma buruk apa yang menimpa keluarga Fu kita? Kau tidak hanya mencelakai Hanzhou kita, kau juga ingin menyiksa tubuh tua ini sampai mati. Aduh pinggangku. Shenyan, hatimu terlalu kejam. Keluarga Fu tidak menyambutmu. Segera keluar dari sini. Apa kebenaran masalah ini? Kalian tahu itu di hati kalian. Hanzhou, cepat kemari dan hakimilah. Shenyan mendorong Bibi jatuh. Ya Hanzhou, The film was bukan aku translated tidak bisa and mentoleransi narrated Shenyan. by M Shenyan Media. lah. Dia berharap aku mati. Berlutut dan minta maaf pada ibuku. Sudah berapa tahun kamu masih menggunakan trik ini? Aku memasang pengawasan di sana. Apa kebenaran masalah ini? Apa kamu mau lihat? Pembawa sial tetap pembawa sial. Kau masih berani masuk ke keluarga Fu kita. Kau membuat anakku cacat. Dan kau masih bertingkah angkuh di rumah kami. Aku ingin kau membayar nyawamu untuk anakku. Shenyan, Hanzhou. Hanzhou, kenapa kamu begitu bodoh? Melindungiku. Apa kamu kesakitan? Ayo ke rumah sakit sekarang. Bagaimana? aku baik-baik saja. Nak, apa kau baik-baik saja? Ibu, aku sudah memberitahumu. Luka-lukaku tidak ada hubungannya dengan Shenyan. Apa bagusnya wanita ini? Kenapa kau masih melindunginya? Dia tidak diizinkan masuk keluarga Fu mulai sekarang. Aku belum mati. Aku yang membuat keputusan di keluarga Fu. Apa kau menentangku? Aku ibumu. Jika kau terus menyakiti Shin yang sembarangan, kita akan memutuskan hubungan. Aku tidak punya ibu yang mencoba membunuh. Shenyan, jangan buang waktumu untukku. Aku tidak akan membalas kebaikan. Selama 3 tahun terakhir, anggota keluargamu menghinaku. Tapi sekarang kamu menyelamatkanku. Dan kehilangan satu kaki. Ini impas. Tidak ada yang berutang pada siapapun. Aku salah tentang 3 tahun itu. Lalu sekarang, apa kau sudah memaafkanku? Jika aku tidak memaafkanmu, aku tidak akan berada di tempat keluarga Fu. Maksudmu, kau akan menikah lagi denganku? Itu terlalu jauh. Ayahku dan kakakku tidak akan mudah memaafkanmu. Kamu harus melewati mereka berdua dulu. Jika aku benar-benar melamar, ketika mereka melihatku seperti ini, mereka pasti tidak akan setuju. Itu benar. Siapa yang akan mengizinkan putri mereka menikahi orang cacat? Jangan berkata begitu. Fu Hanzhou akan selalu menjadi awan di langit. Seumur hidupku aku akan selalu bersamamu.
Aku juga akan mencari cara mengenai keluargaku. Dalam beberapa hari, kembalilah ke keluarga Sen bersamaku. Ayo kita temui orang tua. Baiklah. Baiklah. The film was translated and narrated by M Media. Tuan Fu, terima kasih karena Anda telah menyelamatkan Yanyan kali ini. Baru Yanyan bisa selamat dan baik-baik saja. Aku akan bersulang untuk Anda. Paman, kau terlalu baik. Yanyan, bantu ayah pergi ke kamar mandi. Perut ayah agak tidak enak sekarang. Baiklah. The film was translated and narrated by M Media. Ketua Fu, apa yang baru saja kamu lihat? Apakah kamu iri pada Yanyan kami memiliki kedua kaki yang utuh? Apa yang ingin kau katakan? Aku ingin membiarkan. Ketua Fu, kamu harus tahu tempatmu. Meskipun itu demi menyelamatkan Yanyan, sehingga insiden itu terjadi, tapi lihat dirimu sekarang. Pada dasarnya seumur hidupmu, kamu tidak akan bisa meninggalkan kursi roda. Kamu tidak lagi layak untuk Yanyan. Ketua Fu, bagaimana menurutmu? Ini masalah antara aku dan Shenyan. Layak atau tidaknya aku, dia yang memutuskan. Adapun keluarga Shenku, kami juga bukan orang yang tidak berperasaan atau tidak tahu berterima kasih melihat kamu menyelamatkan Yanyan. Ambil ini. Ambil kontrak senilai puluhan miliar ini dulu. Ini bisa dianggap kompensasi untukmu. Dan kami juga berharap Ketua Fu di masa depan, kamu tidak akan tanpa malu-malu mengganggu Yanyan. Baiklah. Kau tidak berhak ikut campur dalam masalah ini. Aku tidak memenuhi syarat. Kalau begitu kamu si cacat yang tidak bisa berdiri ini. Kualifikasi apa yang kamu miliki? Ambil kontraknya Ketua Fu. Kamu sudah seperti ini. Kenapa kamu masih berpura-pura angkut? Ayah. Apa ini? Kakakmu dan aku bicara tentang beberapa urusan grup. Ini rahasia bisnis. Kalau tidak mau lihat, ya sudah, siapa peduli. Jangan marah, ya. Ada sesuatu yang ingin aku umumkan. Hari ini selain berterima kasih kepada Tuan Fu, karena telah menyelamatkan nyawa Yanyan, ada satu hal lagi yang ingin kuberitahukan kepada semua orang. Yanyan, kau sudah dewasa. Kau juga harus tahu tentang masalah ini. Kau bukan putri kandungku. Ayah, omong kosong apa yang ayah katakan? Ayahmu dan aku adalah teman dekat. Setelah mereka meninggal, mereka menitipkanmu padaku. Aku tidak gagal dalam misiku untuk memastikan kau tumbuh dengan aman. Bagaimana mungkin? Masalah ini tentu mengejutkanmu. The film Tapi was kau harus tahu. translated and narrated by M Media. Kau dan Shen Xiushi dulu sudah bertunangan sejak kecil. Kau sudah dewasa sekarang. Sudah waktunya untuk memasukkan masalah ini ke dalam agenda. Ayah tidak bercandakan. Jika kau tidak percaya padaku, aku bisa membawamu ke ruang kerja untuk melihat foto-foto orang tuamu. Silakan, aku akan menunggumu di sini. Kau dengar itu, Fu Hanshou? Tanpa kau, Yanyan akan jauh lebih bahagia. Hanya berdasarkan dirimu. Yanyan jauh lebih dekat denganku daripada denganmu. Pernahkah kau dengar? Siapa cepat dia dapat? Shenyan terhadapmu hanya pernah merasakan kasih sayang saudara. Aku pikir poin ini. Kau seharusnya lebih jelas dariku tentang ini. Jadi kenapa? Setidaknya aku dianggap seorang pria normal kan? Bagaimana denganmu? Jika Yanyan pergi keluar denganmu mulai sekarang, berapa banyak orang yang akan mencemoohnya? Dia menikahi si lumpuh yang tidak bisa berdiri. Tidakkah kau pikir Yanyan menyedihkan? Shen Xiushi, kesabaranmu terbatas.
Fu Hanshou. Apakah kau masih seorang pria sekarang? Aku bisa menamparmu begitu saja. Dan kau tidak akan bisa bangun, Kang. Ucapkan itu sekali lagi dan lihat apa yang terjadi. Seolah aku takut padamu. Keluar. Si lumpur. Kau si lumpur. Kakak, Yanyan, kau di sini. di mana Fu Hanshou? The film was Dia pergi. translated and narrated Apa yang by kalian M berdua Media. lakukan? Aku juga ingin tahu apa yang ingin dilakukan Fu Hanshou. Sejak dia tahu tentang aku dan kau sudah bertunangan. Setelah kau pergi, dia tiba-tiba memukuliku. Aku bingung. Dia bukan orang yang dengan santai menggunakan kekerasan. Yanyan, jadi maksudmu kakakmu berbohong dan menjebaknya? Aku menyebabkan luka-luka ini sendiri. Bukan itu maksudku. Yanyan, jangan khawatir juga. Ini normal bagi Tuan Fo untuk bersikap seperti ini. Dia orang cacat. Temperamennya sangat aneh. Tepat sekali. Yanyan, kamu mau kemana? Untuk mencari Fu Hanshou.